Pada pertemuan kali ini akan kita mengikuti bersama-sama materi kajian tematiknya, tepatnya mengenal huruf wawu yang ada di Al-Quran. Yakni huruf wawu yang berjumlah 37 macam. Jadi di Al-Quran atau dalam kaidah bahasa Arab secara keseluruhan, huruf wawu jumlahnya ada 37 macam. Ini karena banyak jumlah huruf wawunya, maka materinya saya bagi tiap pertemuannya ada seri. Seri ke-1, seri kedua, dan seterusnya. Untuk pertemuan malam ini atau pada kali ini akan kita mengenal huruf wawu dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Nanti nomor 8 seterusnya bersambung ke seri yang kedua. Kita buka pertama tentang huruf wawu yang ke-1. Huruf wawu yang nomor 1 dinamakan al-wawul asliyu. Al-wawul asliyu yakni huruf wawu asli. Nah, huruf wawu asli definisinya adalah huruf wawu yang keberadaannya dalam suatu kata memang benar adanya, atau huruf wawunya adalah asli bawaan dari kata tersebut. Jadi di Al-Quran ada suatu lafadz yang ada huruf wawunya dan wawunya adalah wawu asli. Contohnya tercantum di surat Al-Baqarah ayat 23. Ayatnya panjang, hanya saya berikan contoh, ada spesifik lafadznya yang berbunyi Fa'tu bisuratin min mislihi. Saya baca per kalimatnya. Fa'tu maka datangkanlah oleh kalian suratin satu surat min mislihi dari semisalnya. Di sini ada kata suratin yang artinya satu surat. Tulisan suratin yang tertulis hurufnya sin, kemudian wawu, kemudian ro, kemudian tak marbuto dalam bentuk jadi dibaca suratin. Huruf wawu di sini adalah huruf wawunya asli. Suratin. Karena kalau wawunya dihapus, tinggal huruf sin, huruf ro, dan huruf tak marbuto tidak bisa terbaca. Bahkan tidak bisa diartikan alias tidak punya arti. Contohnya, Fa'tu bisuratin min mislihi. Arti perkata, Fa'tu maka datangkanlah oleh kalian suratin, binya tidak diartikan karena sebagai kata sandang bagi kata kerja fa'tu di sebelah kanannya. Langsung kalau mengartikannya binya dilewati. Fa'tu bisuratin maka datangkanlah oleh kalian satu surat min mislihi dari semisalnya. Di sini tulisan suratin atau lafadz suratin terdiri dari huruf sin, huruf wawu, huruf ro, dan huruf tak marbuto. Huruf wawunya dalam lafadz suratin dinamakan huruf wawu asli. Kenapa asli? Karena harus ada. Jika tidak ada wawunya, maka lafadznya berubah artinya, bahkan tidak mempunyai arti. Ini namanya huruf wawu asli. Ya, huruf wawu asli yang keberadaannya harus ada, bawaan semenjak lafaz tersebut lahir dalam bahasa Al-Quran. Suratin, sin, wawu, ro, dan ta. Wawunya adalah huruf wawu asli, harus ada, tidak boleh hilang atau tidak boleh terhapuskan. Ini contoh nomor 1 yang bernama al-wawul asliyu. Wawu yakni wawu huruf wawu asli. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 namanya huruf wawu, kalau dalam bahasa Arab lafadznya al-wawu haliyatun. Ya, namanya al-wawu haliyatun. Al-wawu haliyatun. Kalau bacanya huruf wawu halia. Apa sih halia itu? Yakni huruf wawu yang bermaksud menggambarkan
menggambarkan apa? Halia, hal keadaan. Yakni hal keadaan yang berbeda dari keadaan satunya. Ada namanya huruf wawu halia, yakni huruf wawu yang menggambarkan hal keadaan yang berbeda. Contohnya saya ambil dari surat Ali Imran 154, ayatnya panjang, intinya di sini lafadznya. Saya baca dulu perkataan nu'asan yagasa ta'ifatan minkum, wa warna merah, huruf wawu halia, dan wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Ayatnya bertemakan tentang perang, tentang peperangan. Kita buka arti perkalimatnya ayat ini pada tampilan berikutnya. Nu'asan rasa ngantuk, yaghsha meliputi, ta'ifatan segolongan, minkum dari kalian, wahai orang Islam, wahai tentara muslim. Wa ta'ifatun dan segolongan, dalam kurung segolongan, wa ta'ifatun sedangkan segolongan lainnya, qad sungguh, ahammadhum anfusuhum, kalau arti bebasnya, qad sungguh, ahammadhum telah dicemaskan oleh anfusuhum, diri-diri mereka sendiri. Di sini warna merah wa ta'ifatun, wa pendekatan maknanya bukan artinya dan, tapi artinya sedangkan. Jadi menggambarkan dua hal keadaan. Yang pertama, keadaan ada satu golongan yang lain dalam kondisi ngantuk ketika perang, dan satu golongan yang lainnya dalam kondisi cemas, ya, tidak ngantuk, cemas, rasa khawatir. Nah, kedua golongan ini sama-sama pasukan Rasul, sama-sama pasukan Muslim. Cuma waktu itu kejadiannya yang satu golongan Allah kasih rasa ngantuk, ya, satu golongan lagi tidak bisa ngantuk, makanya cemas. Nah, lafadz wa ta'ifatun, wa di ayat tersebut, huruf wawunya dinamakan huruf wawu halia. Kenapa namanya wawu halia? Karena menggambarkan hal, yakni menggambarkan keadaan segolongan lainnya yang keadaan mereka tidak diliputi rasa ngantuk. Padahal pasukan yang lainnya atau golongan yang lainnya diliputi rasa ngantuk dalam perang. Sedangkan golongan satunya tidak ada rasa ngantuk dalam perang. Akhirnya apa? Akhirnya yang nggak ngantuk dalam perang, yang masih melihat atau tidak ngantuk, merasa gelisah dan cemas terhadap serangan musuh yang sewaktu-waktu akan menyerang mereka. Ini adegannya zamannya Rasul ketika musuh belum datang. Ketika musuh belum datang di medan perang, Rasul dan pasukannya sudah datang duluan di sana. Nah, sambil menunggu musuh datang, satu golongan pasukan Rasul Allah kasih rasa ngantuk, bukan tidur ya, hanya ngantuk saja. Jadi ketika megang pedang, ketika ngantuk terlepas pedangnya, sadar lagi megang lagi. Ketika megang panah, ngantuk terlepas panahnya, sadar megang lagi. Hanya ngantuk, bukan tidur. Hanya ngantuk. Jadi salah satu pasukan Rasul Allah berikan rasa ngantuk, sedangkan pasukan yang lainnya tidak bisa ngantuk. Jadi merasa iri melihat temannya kenapa merasa ngantuk dalam perang. Kenapa nggak merasa khawatir dalam perang. Jadi yang tidak ngantuk merasa gelisah atau cemas. Ini sebagai hukuman dari Allah kepada pasukan Rasul yang ada tanda-tanda kemunafikan dalam diri mereka. Allah hukum berupa dikasih keadaan tidak ngantuk. Sedangkan mereka yang imannya benar, imannya alim soleh kepada Allah, maka Allah kasih nikmat. Apa? Nikmat paling berharga ketika perang adalah nikmat ngantuk. Kenapa? Hilang rasa sadar was-wasnya, hilang rasa sadar cemasnya. Karena nikmat sekali ngantuk dalam perang. Di sisi lain mereka yang ngantuk, cemas atau gelisah. Sedangkan golongan yang lain ngantuk, maka tenang, nyaman karena ngantuknya itu tanpa sadar bahwa sedang tegang dalam kondisi perang. Ini contohnya Allah kasih nikmat paling berharga ketika waktu perang adalah nikmat rasa ngantuk.
karena hilang rasa kesadaran takut dengan musuh, hilang rasa kesadaran takut cemas dan was-wasnya. Sedangkan mereka yang ada tanda kemunafikan, Allah kasih hukuman berupa tidak diberi rasa ngantuk, biar gelisah, biar cemas, biar khawatir dan sebagainya. Maka wa di sini karena menggambarkan hal keadaan antara dua golongan yang berbeda, maka tulisan wa ta'ifatun artinya sedangkan segolongan yang lain, sedangkan segolongan yang lain gitu. Wa ta'ifatun sedangkan. Di sini wa-nya diartikan sedangkan karena bermaksud menggambarkan hal keadaan yang berbeda. Maka huruf wa yang artinya sedangkan dinamakan huruf wawu haliyah. Huruf wawu yang menggambarkan hal atau keadaan yang berbeda antara kelompok lain dengan kelompok yang lainnya lagi. Ini contoh wawu yang kedua, dinamakan wawu haliyah. Wawu yang menggambarkan hal keadaan. Sekarang contoh berikutnya yang ketiga. Namanya agak panjang ya, saya baca. Yang ketiga namanya kalau dalam bahasa Arab al-wawu bimakna ma'a atau al-wawu ma'iyatun. Saya artikan al-wawu yakni huruf wawu bimakna yakni sama dengan maknanya dengan makna ma'a, artinya bersama. Atau disebut al-wawu ma'iyatun, wawu ma'iyah, wawu kebersamaan. Maksudnya apa wawu ma'iyah itu? Yakni definisinya huruf wawu yang diartikan bersama. Ingat ya, yang merasa ikut kajian paket 1, 2, 3, 4 sampai 6 ya, sampai 6 itu kenalnya bahwa wa artinya dan. Kalau lafadz artinya bersama berbunyi summa. Summa kemudian misalnya ya, ma'a bersama, ma'a bersama. Tapi di Al-Quran ada juga wawu yang boleh diartikan sama dengan ma'a, yakni bersama. Maksudnya adalah huruf wawu yang menggambarkan kebersamaan terjadinya dua peristiwa. Ya, namanya huruf wawu ma'iyah. Wawu yang artinya sama dengan ma'a. Wawu kan arti aslinya dan, tapi bisa diartikan bersama. Wawu boleh artinya bersama. Nah, wawu yang diartikan bersama itu namanya wawu ma'iyah. Karena wawunya menggambarkan kebersamaan terjadinya dua peristiwa. Misalnya saya ngutip dari hadis Rasul. Bu'ithtu ana wasa'ata kahataini. Bu'ithtu ana, bu'istu telah diutus aku, ana itu aku, telah diutus aku, wasa'ata dan as-sa'ata ini saat apa? Saat detik-detik hari akhir atau kiamat, detik-detik hari akhir, kahataini, kaitu seperti hataini dua jari ini. Lengkapnya kita buka arti sempurnanya pada tampilan berikutnya. Di sini buistu ana wasa'ata, wanya warna merah, namanya huruf wawu ma'iyah dan tandanya wawu ma'iyah yang wawu yang diartikan bersama itu tandanya kata berikutnya akhirannya fathah. Tidak sa'atu, tidak sa'ati, tapi sa'ata, as-sa'ata. Maka sebagai ciri kata kunci kalau wawu diartikan bersama, cirinya adalah kata berikutnya huruf terakhirnya fathah. Contoh catatan lengkapnya pada tampilan berikutnya. Saya baca baris paling atas. Bu'ithtu, aku diutus. Bu'ithtu ana, aku diutus arti bahasanya atau diutusnya aku. Wasa'ata bersamaan. Wah ini bersamaan. Wasa'ata bersamaan dengan apa? Dengan saat detik-detik kiamat atau hari akhir. Kahata ini yang jaraknya denganku, kahata ini seperti dua jari ini. Jadi Rasul mempraktekkan para sahabat. Jadi wahai para sahabat, aku itu diutus Allah itu bersamaan waktunya dengan posisi kiamat dan zamanku ini itu jaraknya seperti dua jari ini, yakni jari tengah dan jari telunjuk ketika direnggangkan. Oh berarti mari kita bayangkan kapan kiamat terjadi? Itu kiamatnya dalam waktu dekat. Kenapa dekat? Karena dekatnya ibaratnya
dekatnya jarak antara dua jari ketika direnggangkan, jari tengah dan jari telunjuk. Oh, berarti Rasul itu diutus ketika zaman Rasul diutus ribuan tahun yang lalu itu jarak antara zamannya Rasul dengan jarak antara datangnya as-sa'ata atau detik-detik hari akhir itu jaraknya sangat dekat. Ibarat dekatnya dua jari ketika direnggangkan. Jari apa? Jari telunjuk dan jari tengah. Ini namanya wa. Jadi Rasul bilang bahwa buistu ana, aku diutus wasa'ata, bersamaan dengan saat, yakni detik-detik hari akhir kahata ini. Lafat wasa'ata huruf wawunya dinamakan wawu ma'iyah, yakni sama artinya dengan lafat ma'a. Apa artinya ma'a? Bersama. Kalau wanya dihapus, huruf wawunya dihapus, diganti ma'a, contohnya di bawah ini. Saati kahata ini. Buistu ana, telah diutusnya aku, ma'as saati, bersama detik-detik hari akhir, kahata ini seperti jarak antara dua jari. Jadi ma'a artinya bersama. Nah, nanti kita yang belajar paket 1, 2, 3, 4, 5, nanti ketika paket 7 mengupas tentang ma'a. Karena dalam materi ilmu alat tingkatan paket 7, ma'a itu dinamakan isim atau kata berjenis nama. Isim. Nah, isimnya namanya ismu dorfil makani, nama lokasi tempat. Nah, isim-isim atau nama-nama bermaksud lokasi tempat itu bentuk normalnya akhirannya fathah. Contohnya baina, di antara. Contohnya inda, di sisi. Ma'a, bersama. Waro'a, di belakang. Berarti semuanya akhiran fathah. Makanya untuk menggambarkan bahwa as-sa'ata adalah bermaksud alokasi waktu sebagaimana ma'a, maka cirinya fathah oleh Rasul dalam hadisnya disertakan akhiran fathah. Jadi kenapa as-sa'ata kok enggak as-sa'ati? Jawabannya adalah sebagai isyarat bahwa fathah di sini sebagai pengganti dengan keberadaan ma'a yang berada di balik huruf wa yang terlihat tersebut. Jadi ma'a, isim atau kata bermaksud nama yang alokasi tempat harus mansubun, harus akhiran fathah. Makanya wasa'ata juga akhiran fathah menyesuaikan dengan status ma'a yang memang akhirannya fathah. Ini hikmahnya. Jadi wasa'ata, wa ini bukan dan loh ya, tapi bersamaan. Buistu ana, telah diutusnya aku, wasa'ata, bersamaan dengan as-sa'ata. Secara bahasa, saat artinya detik-detik ya, detik-detik hari akhir. Kahata ini seperti dua jari yang direnggangkan, dua jari ketika direnggangkan. Jawabannya bahasa hata ini. Ini contohnya huruf wa yang namanya wawu ma'iyah. Wawu yang artinya bersama atau bersamaan. Sekarang yang keempat. Namanya huruf wawu apa? Agak panjang namanya. Saya baca ya. Al-wawu lati tansibu ma ba'daha bidmani fi'lin mudhari'in. Ini maaf ya, ini istilahnya panjang sekali ini istilahnya. Ini tingkatan paket 7 ini. Tingkatan paket 7 istilah ini. Yang merasa masih ikut paket di bawah 7 mungkin merasa asing istilah ini, saya bacakan. Al-wawul lati tansibu ma ba'daha bi'idmari fi'lil mudhari'in. Yani apa? Huruf wawu bi'idmari dengan nyamar sebagai domir atau kata ganti, yakni samaran dari fi'il mudhari, kata kerja bentuk sedang. Dalam bahasa ini namanya present tense. Jadi huruf wawu ya, huruf wawu
yang menyamar sebagai kata ganti. Ganti untuk menggantikan kata kerja bentuk sedang. Itu maksudnya. Nah, definisinya huruf wawu nomor 4 ini wawu apa namanya? Wawu bid. Ya, ini huruf wawu yang bermaksud idmari. Apa idmari? Bermaksud domir kata ganti. Kenapa dikasih kata kerja? Kerja mudhari, apa mudhari sedang. Jadi huruf wawu tersebut menghentikan adanya kata kerja bentuk sedang yang tersembunyi di balik huruf wawu. Contohnya, ini contoh dalam kalimat bahasa Arab ini. Dalam bahasa Arab, malaka tulabisu zaidan. Nah, lafaz tulabisu saya hapus, saya ganti wa itu boleh. Malaka wa zaidan. Jadi dan, kenapa dan ya, kok nggak zaidin, zaidun? Ya ini gara-gara ada tulabisu tadi itu. Karena dalam bahasa di Al-Quran, kalau ada kata kerja yang butuh objek, objeknya sebelah kiri, karena sebagai objek, akhirnya harus fathah, contohnya zaidan. Sekarang kita buka artinya lengkapnya pada tampilan berikutnya. Tentang lafaz malaka tulabisu zaidan sama dengan malaka wa zaidan. Kita buka tampilan berikutnya. Arti perkata dari malaka. Malaka, ma itu tidaklah. Laka itu bagimu. Lengkapnya, tidaklah ada alasan bagimu. Tulabisu dari kata libasun. Masih ingat dalam kajian tematik tentang pakaian? Libasun pakaian. Kalau tulabisu memakai pakaian atau memakai baju arti bebasnya. Malaka tidaklah ada alasan bagimu wahai si A tulabisu zaidan. Kamu atau kamu memakai bajunya Zaid. Ini Zaid nama orang ya, Zaidan nama orang. Saya ulangi, malaka tulabisu tidaklah ada alasan bagimu tulabisu zaidan, kamu memakai bajunya Zaid. Jadi ketika ngomong bahasa Arab tidak ada alasan bagimu, maksudnya apa? Tidak ada alasan yang menghalangi dirimu pakai baju Zaid, silakan, boleh pakai baju Zaid, silakan, bebas. Nah itu bahasa Arabnya malaka tulabisu zaidan, tidaklah ada alasan bagimu, alasan yang bisa menghalangimu maksudnya untuk memakai baju Zaid. Nah, tulisan tulabisu kalau disamarkan pakai wa boleh dengan kalimat singkat berikut ini. Malaka wa zaidan. Nah, malaka wa zaidan sama artinya. Malaka wa zaidan artinya sama dengan kalimat lengkapnya. yakni malaka tidaklah ada alasan bagimu wa zaidan memakai bajunya Zaid. Ini contohnya. Jadi kalau lafaz tulabisu dihapus, kata kerja dihapus, zaidan tetap dan tulabisu boleh diganti wawu. Nah, wawu inilah dinamakan wawu biidmari, wawu yang nyamar jadi kata ganti. Kata ganti untuk menggantikan lafaz tulabisu. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang kita ungkap kenapa kok boleh diganti wa alias kenapa kok kata kerja boleh disembunyikan? Kenapa kata kerja kok boleh diganti dengan kata ganti yang lain? Jawabannya pada tampilan berikutnya. Malaka tulabisu zaidan, tidaklah ada alasan bagimu, wahai temanku, wahai si A, tulabisu zaidan, untuk kamu memakai bajunya Zaid. Lafaz panjang ini tulabisu disingkat pakai wa boleh. Malaka wa zaidan sama artinya tidak ada alasan, tidaklah ada alasan bagimu wahai si A, wahai temanku, wa zaidan jangan diartikan dan tapi diartikan kamu memakai bajunya Zaid. Nah, huruf wawu boleh dipakai jika memang tema pembicaraan sebelumnya tentang memakai baju. Jadi adanya huruf wawu di sini tidak sekedar tiba-tiba muncul, tapi ada latar belakang peristiwa. Kenapa dibolehkannya lafaz tulabisu diganti wa? Kapan bolehnya?
yakni ketika kita mengucapkan kata-kata malaka tulabisu itu sebelum mengucapkan ini memang acaranya tentang masalah pakai baju. Nah, jadi tentang pakai baju acaranya. Nah, ketika teman-teman kita sibuk pakai baju, ada yang ragu, ada yang tidak, karena bajunya pinjem, langsung kita komentari malaka tulabisu Zaidan. Nah, karena konteksnya tentang pakai baju, maka lafatul labisu nggak saya ucapkan, saya ganti wa, itu boleh. Malaka wa Zaidan. Jadi huruf wawu boleh dipakai, bukan harus ya, boleh. Jadi tetap ngomong bahasanya pakai tulabisu Zaidan. Atau diganti wa Zaidan juga boleh. Karena hukumnya boleh, bukan harus. Huruf wawu boleh dipakai jika memang tema acaranya, tema pembicaranya, sebelum saya ngomentari malaka tadi itu, yakni acaranya tentang memakai baju. Maka huruf wawu berfungsi sebagai apa? Sebagai pengganti alias kata ganti bagi kata kerja memakai baju. Contoh ilustrasinya seperti ini. Saya buka pada tampilan berikutnya. Ini contoh ilustrasi sederhananya tentang mengenai wa sebagai kata ganti bagi kata kerja. Misalnya ada seorang panitia sedang membagi alat tulis kepada 3 orang dengan ucapan seperti ini. Wahai Ali, kamu boleh mengambil pulpen. Wahai Umar, kamu boleh mengambil penggaris. Wahai Zaid, kamu boleh mengambil pensil. Nah, ini kata-kata mengambil ini adalah kata kerja. Nah, kata kerja mengambil yang diucapkan panitia itu boleh dihilangkan atau disembunyikan alias tidak diucapkan. Kenapa boleh? Karena acaranya memang bagi-bagi alat tulis. Sedang acara bagi-bagi alat tulis. Dan ketiga orang tadi, Ali, Umar, Zaid, itu sudah tahu dan sedang merasakan acara itu. Acara bagi-bagi alat tulis dari panitia. Nah, ketika panitia bilang, wahai Ali, kamu boleh mengambil pulpen. Wahai Umar, kamu boleh mengambil penggaris. Wahai Zaid, kamu boleh mengambil pensil. Nah, kata-kata mengambil oleh panitia boleh tidak usah diucapkan. Contohnya pada tampilan berikutnya. Kenapa boleh disembunyikan lafaz mengambil? Dikarenakan ketiga orang itu Ali, Umar, Zaid sudah paham ya. Karena sudah paham maksud dari ucapan panitia yang menyebut nama mereka sambil jari panitianya menunjuk masing-masing alat tulis. Jadi di depan Umar, Ali, Zaid ada tulis. Jadi gini, wahai Ali, kamu pulpen. Jadi ketika bilang wahai Ali, wajah panitia menghadap pada Ali, wahai Ali. Nah, jarinya panitia nunjuk pulpen di depannya, di meja itu. Wahai Ali, kamu pulpen. Wahai Umar, kamu penggaris. Wahai Zaid, kamu pensil. Nah, bukan berarti Zaid jadi pensil, bukan kan ya? Jadi, wahai Zaid, kamu jatahnya boleh ngambil pensil. Kan gitu lengkapnya. Maka boleh disingkat kata-kata mengambil, nggak usah diucapkan. Wahai Ali, kamu pulpen. Wahai Umar, kamu penggaris. Wahai Zaid, kamu pensil. Nah, kata kerja mengambil yang disembunyikan tersebut dalam bahasa Arab disilakan diganti dengan huruf wawu. Nah, ini contohnya. Dalam bahasa Arabnya seperti itu. Kita buka catatan berikutnya. Contoh ucapan bahasa Arabnya panitia. Berikut ini. Contoh ucapan lengkapnya panitia pakai bahasa Arab. Berikut ini. Aliu. Aku kolaman. Yaliu, bagimu atau kamu berhak tak hudu mengambil kolaman, pulpen. Ini artinya, ya Aliu, laka tak hudu kolaman. Wahai Ali, bagimu atau kamu berhak boleh mengambil pulpen. Nah, tulisan ya Aliu laka tak hudu kolaman, lafaz tak hudu itu boleh disembunyikan. Diganti huruf wawu, boleh. Maka bentuk jadi singkatnya ya Aliyu laka wa kolaman. Ya Aliyu laka wa kolaman. Yang artinya, wahai Ali kamu boleh pulpen. Ya. Wahai Ali kamu boleh pulpen.
Jadi wa di sini tertulis tapi tidak diartikan. Ya, nggak punya arti wa di sini, nggak punya arti. Jadi langsung, wahai Ali, kamu boleh, kamu berhak pulpen. Atau lafadz laka pun kata-kata kamu boleh, kamu berhak, tidak usah diartikan. Itu seperti itu. Langsung saja. Itu lengkapnya ya Aliyu laka wa kolaman, tapi artinya ya Aliyu langsung kolaman. Wahai Ali, kamu pulpen. Nah, seperti itu. Ini contohnya. Jadi ucapan panitia kalau dalam bahasa Arab pakai takhudu lengkapnya. Ya Aliyu laka takhudu kolaman. Wahai Ali, kamu boleh berhak mengambil pulpen. Diganti ya Aliyu laka wa kolaman. Jadi wawu adalah sebagai kata ganti bagi kata kerja takhudu yang disembunyikan di balik wawu. Kenapa disembunyikan? Karena Ali sudah paham. Ya dimaksud pulpen adalah mengambilnya. Bukan berubah jadi pulpen kan bukan Ali berubah wujud pulpen kan bukan. Ali kan manusia, pulpen kan benda mati. Nah, karena Ali sudah paham yang dimaksud wahai Ali kamu pulpen, maksudnya apa? Kamu mengambil pulpen. Karena Ali sudah paham maksud dari ucapan yang disingkat itu, maka tak hudu oleh panitianya, nggak usah diucapkan, pakai wa saja langsung. Ya Ali laka wa kolaman. Jadi kaidah menyembunyikan kata kerja diganti kata yang lain seperti ini di Al-Quran ada contohnya juga. Al-Quran ini contoh dalam bahasa Arab, lafadz takhudu disembunyikan diganti wah, meskipun wahnya nggak usah diartikan. Nah, kaidah sembunyi menyembunyikan kata seperti ini di Al-Quran juga ada contohnya. Kita buka catatan berikutnya. Ketersembunyian suatu kata yang disamarkan oleh kata yang lain, ternyata di Al-Quran Allah tampilkan dalam Al-Quran. Misalnya surat Al-Maidah 105. Ini terkenal ayatnya ini. Ayatnya panjang ya, sambil yang to the point saja lafadznya. Yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum. Arti perkalimatnya, ya ayyuha wahai, alladzina orang-orang yang, amanu mereka yang telah beriman. Arti perkata lo ya, alaikum atas kalian, anfusakum diri-diri kalian. Atas kalian diri kalian. Jadi berhenti. Yang warna merah berbunyi alaikum, yang artinya atas kalian. Yang warna biru berbunyi anfusakum, yang artinya diri-diri kalian. Ternyata lafadz anfusa tidak berbunyi anfusi, tidak berbunyi anfusu, doma, tapi berbunyi anfusa. Dalam bahasa di Al-Quran, kalau berjenis nama atau benda, sebutannya isim, yang akhirnya fathah, itu diistilahkan mansubun, mansub. Ya. Mansub itu istilah dalam ilmu alatnya. Kalau fathah istilah dalam tajwidnya. Dalam kaidah tajwid, ini akhirnya baris atas, namanya fathah. Fathah itu istilah tajwidnya. Kalau istilah ilmu alatnya mansub, alias makanya fathah alias mansub. Loh, kenapa anfusa ya? Tidak anfusi, tidak anfusu. Jawabannya adalah kalau sebagai objek itu cirinya akhirnya harus fathah. Oh, berarti kata-kata anfusakum ini sebagai objek bagi kata kerja yang tersembunyi di balik lafadz alaikum. Nah, objek itu istilahnya namanya maf'ulun bihi. Ini istilah 347. Maf'ulun bihi artinya objek dengannya. Dari kata kerja yang tersembunyi di balik lafadz alaikum. Jadi, kalau dibaca perkata, wahai orang beriman, atas kalian diri-diri kalian. Maksudnya apa? Kita belum paham. Nah, kenapa kita belum paham? Karena di ayat ini hanya manggil saja, wahai orang beriman. Nah, setelah kita dipanggil Allah, kita disuruh ngapain? Nggak tahu kita. Kenapa nggak tahu? Karena nggak ada kerja pun, kan? Nah, nggak ada kata kerja apapun nyuruh kita berbuat. Hanya berbunyi, alaikum anfusakum. Maksudnya apa?
Diri kalian, diri kita disuruh apa oleh Allah? Nggak jelas, nggak paham kita. Kenapa kita nggak paham? Karena nggak ada kata perintah yang tertulis. Padahal kata perintah itu tersembunyi di balik lafaz alaikum. Nah, sekarang kita buka catatan berikutnya. Tulisan ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Jika kalimat tersebut di atas diartikan letterlik, tentulah yakni enggak paham maksud, karena tidak ada kata kerja yang terucap oleh Allah untuk menyuruh kita berbuat sesuatu. Enggak ada kata kerja di sini. Enggak ada kata perintah terhadap diri itu, enggak ada. Padahal ada, oleh Allah disembunyikan lafadznya. Padahal ada kata kerja yang tersembunyi di balik lafadz alaikum berbunyi apa? Ku, artinya jagalah. Karena di surat yang lainnya berbunyi seperti itu. Anfusakum. Jagalah diri-diri kalian. Karena ku artinya jagalah, kan butuh objek. Jaga apa? Jaga diri. Makanya karena anfusa sebagai objek, akhirannya fathah. Ku anfusakum. Jagalah diri-diri kalian. Jadi lafadzku tersembunyi di balik lafadz alaikum. Bagaimana tadi panitia disembunyikan lafadz takudu di balik lafadz wa. Ya, sama di sini ku disembunyikan alaikum. Nah, mengungkap kata-kata di Al-Quran yang tersembunyi apa tidak, mengungkap mana kata tersembunyi mana tidak, itu kajiannya tingkatan paket 8 ya. Kita kalau paket 8 mengungkap firman Allah yang tersembunyi apa lafadznya itu diungkap. Diungkapnya pakai ilmu. Ilmunya diajarkan ketika paket 8, karena paket 8 tentang jungkap. Mengungkap lafaz-lafaz tersembunyi di balik lafaz yang lain. Itu dipelajari tingkatan paket 8. Mengungkap firman Allah yang tersembunyi apa lafaz